Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan yang sama di podcast kali ini, ngobrol santai bersama siswa dan siswi M4 Cirebon. Kali ini temanya adalah belajar di masa pandemi. Dengan saya sebagai host Rahmadea dan co-host saya yang berbeda, Zahra. Serta bintang tamunya Najwa dari MIPA 3. Faris dari IPS 1. Oke, langsung mulai aja kita ya, Kak. Oke, kan di podcast kali ini tuh kita mau ngebahas tentang belajar selama masa pandemi. Ini kan ada siswa-siswi M4 Cirebon dari kelas 10 dan kelas 11. Pasti ada perbedaan dong di antara kalian nih. Nah, gimana nih pendapat kalian selama belajar di masa pandemi? Sok, siapa dulu? Saya. Faris, ya. Ya, kalau belajar di masa pandemi mah paling habis ngerjain tugas dari guru, absen, habis itu makan, tidur, udah sih gitu aja, nggak ada kegiatan. Bener-bener kayak gitu aja, perputarannya tuh nggak ada perubahan. Iya, karena kan sekolah online, jadi pusing aja sih. Kalau kamu sendiri? Kalau aku Belajar selama masa pandemi itu kayak gimana? Ada pendapatnya atau apa? pendapat aku di belajar di masa pandemi ya rasanya sengsara. Soalnya gimana ya? Pasti namanya siswa-siswi kan butuh kuota. Kadang HP lemot, pengen dibanting. Nah, di saat HP lemot tuh orang tua malah bilang HP terus padahal lagi belajar. Iya, bener ya. Udah gitu kadang kan namanya belajar di masa pandemi kan belajar di rumah, berarti lagi enak-enak di kamar, mau belajar, mau buka e-learning, mau CBT-an, abis itu mama manggil, Najwa masak. Nah dari situ kan kayak rasanya Kayak ada rasa kesel gitu ya. Jadi kayak kalau kita di sekolah tuh belajar ya bener-bener belajar, nggak ada gangguan. Kalau Iya. misalnya di rumah tuh kayak kita baru buka CBT aja udah dipanggil lah, disuruh ini itu. iya, jadi rasanya kayak ini rasa pas online gini banget gitu, Jadi perbedaannya tuh benar-benar 180 derajat ya. jauh banget. Udah gitu kalau di rumah kalau dikasih duit kan kalau emang mau banget, kalau nggak Iya. mau apalagi kalau cuma bilang mau cilok ya Nggak pasti bakal dikasih. dikasih. Dilempar galon. Iya, bener. Jadi kayak kalau di sekolah kita juga bakal dapet uang saku. Kalau di rumah kan enggak. Gak enaknya sih itu sih pasti. Iya bener. Sama ini nih dalam pembelajarannya nih. Di pelajarannya kan gimana tuh? Kalau online sama offline tuh beda apa enggak? Jelas beda lah. Perbedaannya? Kalau offline kan belajar di buku, kalau online tuh kan belajar di HP, di CBT, absen ngerjain tugasnya di CBT, jadi lebih simpel sih. Kita lebih ngerti kalau offline apa online sebenarnya. Offline sih, karena kan kalau offline kan dijelasin sama guru langsung gitu secara tatap muka, jadi lebih jelasan offline sih. Kalau online kan susah, ngertinya gimana gitu. Ya. Kalau aku dari dulu metodenya habis dijelasin baru ngapal. Tapi semenjak pakai HP kayaknya metodenya tuh ya Kayak susah nerap ya. Iya, habis Sama soalnya sih. Kayak aku dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar udah dijelasin, jadi kayak kita sambil nyatet apa sih penjelasan dari guru terus kita apalin. Jadi lebih gampang buat kita belajarnya tuh. Nah, iya. Tapi kalau sekarang tuh kalau dikasih kan sekarang guru-guru cuma ngasihnya kasih tugas, materi tugas kan kayak gitu doang tanpa ada penjelasan. Jadi ke kitanya tuh kayak ngeblank aja gitu. Ini apa yang mau diisi? Iya, Materi aja kita nggak ngerti kan kayak gitu. Pasti nilai juga pasti sangat terpengaruh dong. Iya, kadang-kadang nilai 30 aja sampai kayak ya udahlah orang isi Jadi sekarang nilai kecil aja udah kayak bodo amat lah. Iya. Nggak ada effort buat berusaha menjadi lebih baik. Jadi kayak udah ikhlas gitu loh. Iya. Bener. Ya malah yang aku tunggu sekolahnya cepet-cepet ya offline biar kayak kekejar gitu nilainya. Kalau buat kelas 10 sama kelas 11 ada harapan nggak buat ikutan offline lagi gitu? Harapan mah pasti ada. Ya, tapi ya itu Jar. Terkadang kalau bangun pagi itu bangunin kamu yang susah. Ya nanti kebiasaan selama kita online ini kira-kira bakal ke bawah nggak pas kita offline? Kan kayak offline kita benar-benar harus bangun pagi nih. Iya. Semua harus siap. Itu gimana nih buat ngerubah kebiasaan itu? Kayaknya mah kalau ngerubah Bisa-bisa aja. bisa, tapi itu Ya agak susah. adaptasinya itu yang susah. Soalnya kalau
waktu online itu kan sering habis ngerjain tugas paling juga tiduran atau makan, main game. Nah, kalau offline juga kayaknya kan di meja tuh guru nerangin juga kayaknya akan lebih males sih. Ya juga sih. Jadi kalau ngejelasin juga kan kalau misalnya offline tuh kita kayak suntuk ya, kadang pengen tidur juga tapi nggak enak ada guru yang lagi ngejelasin. Emang sih offline sama online itu sebenarnya itu ada suka dukanya di masing-masing. Nah, kalian ini kan belum pernah sama sekali offline nih. Belum. Nah, waktu mat sama itu kalian gimana? Online juga kah atau Online sih, online. di kelas 11 gimana? Ngapain aja di mat sama selama mat sama selain perkenalan? Perkenalan paling nonton YouTube, jelasin guru yang nerangin tuh ke kita tentang sekolah, tentang sejarah sekolah, tentang intinya mah tentang sekolah aja sih. Sama perkenalan guru-guru gitu, sama perkenalan calon-calon siswa-siswi Manfaat Cirebon buat sekolah di Manfaat Cirebon tuh gimana motivasinya gitu. Kalau aku waktu itu lebih kayak ketelat gitu ya. Soalnya pergi sekolah ternyata suruhnya online. Oh, Jadi pas mau buka ini apa sih namanya itu? Emang ya E-learning. bukan YouTube ya? YouTube. Iya pas mau buka YouTube, tuh YouTube. udah kayak telat gitu. Oh. Jadi belum ada info gitu ya. Belum. Belum jelas. Nah iya itu. Terus sekarang gimana? Selama online ini kayak misalnya tuh nilai otomatis turun. Tah, kalau nilai kita turun ini selama online, orang tua kita tuh marah nggak sih ke kita? Kalau Enggak. jujur kalau aku sendiri pasti dimarahin kalau nilainya turun. Kalau Enggak. kalian? Saya belum tahu. Iya, saya belum tahu. Jadi, abis e-learning tetap e-learning. Terus saya nanti nanya abis ngapain ngerjain tugas, nggak ditanya nilai. Yang ditanya hafalannya udah berapa juz. Gitu. Kalaupun misalnya nih tahu bakal dimarahin nggak kira-kira? Enggak. Kalau kamu sendiri? Kalau aku mah paling orang tua mah apa kata anaknya aja sih. Yang penting naik aja ya. Ya yang penting naik, gak malu-maluin mikirin. aja udah. Intinya begitu. Suka tuh mau nanya ke kita. Iya, kalau kelas 12 tuh gimana waktu offline tuh? Waktu kelas 10? Ya kan waktu itu aku pernah ngerasain offline tuh walaupun cuma 1 semester doang sih. Jadi kayak waktu mat samanya kita seru banget sih. Jadi kayak kita tuh waktu mat sama offline kita tuh apa ya? Kayak upacara, otomatis pasti ada upacara, perkenalan, terus nanti ada per kelas tuh digugus-gugus kayak gitu. Di situ kan nanti kita perkenalan, bikin yel-yel, seru-seruan, terus nanti bagi-bagi sembako ke orang-orang sekitar kayak gitu sih. Lebih seru aja daripada online. Oh, waktu online tuh gimana? Rasanya pas- tuh beda nggak? Pas tahu tiba-tiba kan kita tuh pas kelas 12 tuh aku ngerasain online tuh ditipu gara-gara 3 hari libur. Pertama kan 3 hari libur, terus ada info lagi 1 minggu, terus setahunan lebih ya sekarang. Jadi gara-gara itu sih jadi kayak ngerasa tuh wah gila sih ini online bener-bener bikin berubah drastis dari nilai yang tadinya bagus-bagus sekarang malah anjlok, gak anjlok parah sih ya lumayan turun gitu. Terus sama pembelajarannya juga sekarang udah gak masuk ke otak, jadi kayak susah buat diterapin ke otak tuh kan. Biasa di offline tuh kita guru ngejelasin tuh kita catat terus kita hafalin kan lebih gampang. Kalau sekarang tuh jadi guru-guru tuh cuman ngasih materi tanpa dijelasin terus ngasih tugas ulangan kayak gitu. Jadi kayak gimana sih jadi siswa digituin, berat Ya. banget kan. Iya sih, lumayan. Itu sih ngebatinnya mah beban banget sumpah. Persiapan kelas 12 gimana, Kak? Nah, apalagi sekarang kelas 12 itu kan kita untuk yang mau kuliah, yang mau kerja kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri karena mau kuliah jadi banyak sih persiapan, apalagi kalau online ini susah banget. Jadi kayak kita harus cari tahu info tentang universitas yang mau kita masukin, terus cari materi-materi tambahan gitu kan. Dari kelas 11 dari kelas 10 sih, dari kelas 10 semester 2 kan itu benar-benar online ya. Kelas 12 tuh sekarang benar-benar online. Kelas 10 itu nggak tahu pelajarannya apa aja, materinya nggak tahu gimana. Jadi dari sekarang tuh kelas 12 tuh benar-benar kayak ngulang lagi di kelas 10 gitu loh. Kita pelajari semua materi kelas 10 sampai kelas 12 itu benar-benar harus dipelajari semua karena itu butuh banget buat yang mau ikut SNMPTN. Itu
benar-benar susah sih menurut aku sendiri, beban banget. Buat masuk kuliahnya gitu. Iya, yang mau kuliah sih. Kalau yang mau kerja kan mereka ya yang penting dapat ijazah aja bisa kerja gitu. Pasti kan kelas 12 ada yang namanya bimbel, ya kan? Iya, tak harus sih Tapi sebenarnya. bimbelnya pasti online apa offline? On apanya? Bimbel di sekolahannya. Kalau di sekolah nggak ada sih, paling kita harus nyari bimbel sendiri aja untuk kelas 12 yang mau mempersiapkan ke kuliahan gitu. Oh iya sih benar. Nah, Kalau di kelas 12 tuh apa aja sih pengalamannya tuh? yang online Iya yang online. ya sama-sama aja sih kayak kalian, nggak ada jauh bedanya. Kayak kita ngerjain, habis ngerjain tuh udah bingung gitu mau ngapain lagi. Jadi kayak ngerasa gabut padahal tugas numpuk, ngerti nggak sih? Iya ngerti. Tugas tuh udah numpuk ya, udah banyak banget, tapi kita tuh kayak ngerasa gabut mau ngapain gitu, tapi tugas padahal udah numpuk. Tapi Kalau males ngerjain gitu iya, ya. ini kalau buku bisa ngomong paling dia ngomong, "Hai, ini tugas tuh belum dikerjain." Ini pada gabut gitu sih. Kalau Emang kendala nggak efektif sih kalau belajar. Iya, yang nggak Online tuh. efektif. Kayak susah buat kita sendiri juga, mana kan kita anaknya tuh emang harus disuapin, nggak bisa makan sendiri. Iya bener. Masih lama kan? Kalau untuk apa ya? kalau buat kendala kakak selama pandemi gimana? Apanya? Kendala kakak kan pasti kakak punya kesulitan nih. Apalagi kakak dari awal di mana nih? Unpad ya. Iya, Kira-kira apa kesulitan kakak? kendalanya sih banyak. Kendalanya sih banyak, kayak kita mikirin ini kalau misalnya pandemi nggak kelar-kelar, terus sampai kelas 12 belum juga kelar tuh mikirin ini nanti kita UTBK-nya gimana, ulangannya, ujian praktek, kan banyak banget ujian praktek itu yang jadi beban kelas 12 sebenarnya tuh. Jadi kan kita praktek tuh harus ada teori kan. Nah, Iya. sedangkan teori itu harus dijelaskan, harus dikasih contoh. Ini nggak ada sama sekali. Jadi kayak ini kita bisa nggak sih nanti ngerjainnya? Itu sih mikirnya. Nah, untuk kelas 10 sama kelas 11 nih, kan harapan kalian pasti pengen offline lagi dong. Iya. Iya. Terus apa lagi yang ngomong? Harapannya sih offline, belajar tatap muka. Ya lebih efektif aja sih. Jadi guru nerangin di papan tulis gitu ya. Murid-murid nulis, udah sih gitu aja. Kalau aku sih kangen banget sama yang namanya berangkat bareng ya kak. Kan Iya. kalau dulu kan sering samper menyamper gitu ya. Bener. Manggil Jahra, sekolah yuk sekolah. Kalau offline ya. Iya kalau apa gitu kan biasanya kan. Kalau online apa yang mau disamper? Nggak ada ya. Sekarang berdua doang aja, aja buruan mandinya. Katanya mau siap-siap berangkat sekolah, kata Najwa. Jadi nanti aja deh. Jadi agak males gara-gara kelamaan online kan. Kalau Iya. mau berangkat sekolah padahal jam 8, tapi OTW baru bangun tidur OTW. Nah, nanti nih kalau misalnya kita offline, adaptasi kalian yang dari udah lama dari awal online tuh ke offline gimana tuh? Palingan nggak tiduran semoga sih nggak tidur di dalam kelas ya. Pasti nggak mungkin sih. Bener sih karena udah kebiasaan gitu ya. Itu kebiasaan siswa dari dulu. Iya sih. Tradisi. Untuk pelajaran sih yang online tuh apa sih yang susah? Semua pelajaran itu susah kalau nggak dijelasin sih. Ya, iya sih bener. Materi gampang juga kalau misalnya nggak dijelasin dulu kita nggak bakal ngerti. Apalagi yang hitung-hitungan gitu ya. Nah kan, kamu sendiri yang anak IPS kan pasti ada materi yang lebih susahnya tuh kayak ekonomi, Iya. hitung-hitungan. Kalau di IPA kan dia MTK perminatan. Nah itu kalau misalnya kita dijelasin aja itu masih susah buat memahami, Iya. apalagi yang nggak dijelasin. Nah itu sih. Guru juga sempat jelasin sih tapi lewat chattingan gitu ya, Iya, suruh kayak jadi- gini. Tapi kan kita Kita kan pengennya langsung iya, gitu langsung ya. secara tatap muka gitu. Kan Biar kayak lebih gitu. paham. Nah, gitu Bener sih. Agak pusing juga ya. Iya, emang online tuh banyak minusnya sih ya. Iya benar. Udah mah nggak ada temen, sepi di rumah nggak ngapa-ngapain, paling udah ngerjain tugas ya udah tiduran atau ngapain gitu, nggak Bener. jelas. Tugas malah makin numpuk kalau online tuh. Kayak cucian santri. Iya. Jadi kayak nggak punya tujuan hidup kalau online tuh.
Benar. apa sih yang enak dari online tuh? Pasti kan ada yang enak gitu ya. Dari online tuh ada yang enak, apa itu? Kalau aku sendiri apa ya, online yang enak itu paling cuman biar bisa tiduran aja kali ya. Iya sih benar. Sama aku juga paling bisa tiduran, Ya kan, jadi kita bisa tiduran terus ngerjain tugasnya itu bebas. bebas mau kita, nggak ada jadwal. Kalau offline kan kita nggak bisa kayak ya sih, jadi emang sih kalau online tuh kita kurang, buat pemahamannya kurang, rasa rasa semangat kita juga kurang, pasti kayak nggak ada semangatnya. Tapi emang kita harus semangat, soalnya ini kalau misalnya kita nggak semangat ya pasti kita bakal ketinggalan jauh dari yang lain yang udah mulai sih. Kalau kalau untuk sekolah lain kan paling ada ya gitu kan yang udah tatap muka tapi dibatasin ya. Iya. Semoga sih sekolah kita juga sama kayak gitu, Iya, walaupun semoga sih ya, sedikit juga nggak apa-apa gitu ya. makanya ini tuh harus banyak yang mau divaksin sih, kan sekarang semuanya tuh butuh kartu vaksin. Iya benar. Tapi kalau nggak ada yang mau divaksin gimana, Kak? Ya itu urusan mereka sendiri sih. Ya emang nggak ada, susah sih sekarang tuh, masih ada yang nggak percaya sama vaksin. Tergantung orang tuanya juga sih. Iya. Tapi kalau ada orang tua yang lagi gini terus tiba-tiba kita nggak jadi sekolah gimana lagi? Enggak sih, nggak mungkin sampai kayak gitu. Paling nanti juga sama guru ada kayak dikasih pemahaman gitu. Ya juga sih, agak pusing juga ya. Iya. Nah, untuk online ini kalian ngelibatin orang tua nggak sih? Kayak ada tugas nih, kayak misalnya anak SD kan orang tuanya tuh yang super sibuk banget sampai ngeluh ke sekolah, anaknya nggak bisa apa-apa, orang tuanya yang harus turun tangan, ngajarin segala macam. Tak, kalian melibatin orang tua nggak sih walaupun kalian udah SMA ini? Ada bahasa Cirebon. Dari awal nggak ngerti bahasa, ujung-ujung dikasih tugas bahasa Cirebon. Ini sama aku Bingung, baru pindah 2 bulan bahasa Cirebon. Akhirnya, Mak, ini bahasa Cirebon, Mak, kerjain ya. Iya, ya udah. Jadi ada libatin orang tua ya? Ada, malah kebanyakan libatin orang tua sih, Kak. Apalagi kalau masalah gambar. Kalau untuk aku mah nggak ada ya, nggak ada sih. Paling juga kalau ada yang tugas yang susah paling cari gitu di online ya. Sebisanya iya. Kalau nggak bisa udah ngasal. Yang penting diisi aja. Iya diisi. Dapat nilai dari guru udah. Kalau untuk nilai rapot sih gimana? Rapot Nah, kalau kan nilai sempet rapot, orang tua gitu tahu kan, kaget nggak gitu reaksinya gimana? iya sih pasti kaget kalau perubahan dari offline ke online tuh kayak nilainya tuh emang masih tinggi tapi masih berubah drastis kayak gitu. Jadi untuk mempertahankan nilai kemarin waktu offline itu agak susah. Bener. Kan? Jadi kayak ini tuh kita mau effort kita udah sekeras apapun tapi walaupun niatnya kurang juga susah. Tergantung niat juga ya. Iya benar. Soalnya tuh rasa malas kalau online tuh, malasnya tuh terlalu mendomisi. Terlalu sih? malas untuk apapun tentang pelajaran ya. Padahal masa depannya pengen kayak gini tapi malesnya tuh berlebihan banget. S-nya kebanyakan. Kalau untuk terakhir kali nilai ulangan kakak dari semua mata pelajaran apa aja yang paling besar nilainya? Paling besar selama online. Iya. Apa ya? Bio, MTK, kimia, Indo. Ya gitu sih. Paling aku tuh paling kecil nilai bahasa Cirebon karena aku bukan orang sini jadi nggak ngerti. Itu sih. Kalau untuk ini siapa sih, Zahra apa Najwa? Najwa. Ya Najwa gimana? Gimana apanya, Kak? Tadi apa sih? Ya ini kamu kan Nilai paling Iya, kamu tuh nilai. Najwa sama Zara kan satu rumah nih. Iya. Kalau online kalian gimana sih, ada kerja sama enggak dalam belajarnya? sama, kecuali kalau emang udah kayak MTK peminatan kan emang ngisinya ngasal karena nggak ngerti rumus. Jadi paling ABC Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Tapi setiap ngerjain tuh kalian bareng nggak? Bareng. Bareng. Iya, salin-salin. Jadi nilai kalian tuh hampir semua sama ya? Enggak. Kemarin Jaren TKPM dapat 10. Yang 30. Tapi kecuali bahasa Inggris ya sama yang lain ya. Kalau yang gampang-gampang pasti kita mulainya barengan. Apalagi Tapi yang guru-guru nggak ada komen apa gitu nilai kalian sama gitu? enggak sih, jarang juga nilai kita sama ya Jar ya. Cuma yang nggak sama di MTKPM no? Sama di SPK bukan? Enggak, MTKPM lagi yang waktu itu. MTK wajib. Iya, yang katanya kamu duluan.
Aku ditinggalin. Oh iya. Sama Vicky. Pikir emang ya? Iya kan kemarin. Ya udah yang penting ke SKI nilaiku 0. Kayak gitu. 5 menit lagi. Mas Faris gimana? Jangan ditanya ya kalau itu mah. Enggak ada yang bagus lagi. Ya sih, jujur kalau nilai ya paling rendah ya saya gitu di kelas juga. Bener. Dia juga telur semua gitu. 20. Nggak ada yang Ada di atas 100. KKM gitu. 100. Tadi. Apa tuh? MTK peminatan. Nggak ada yang permintaan. Iya. Sorry. Kamu kan IPS. Iya, remedial. MTK remedial tuh pertama kali seumur Matematika hidup sekolah. wajib. Iya, MTK wajib. Di MAN dapat 100 pertama kali. Effortnya harus. Iya. Pertama kali 100. Itu bangga nggak sih? Ya bangga lah. Belum pernah ya? Belum. Dalam satu pelajaran dapat 100 gitu. Mantap. Berarti itu tuh belajar dulu nggak? Iya. Enggak sih, paling dari Google. Karena kan orang tahu gitu. Emang ada di Google? Ada sih Ada kadang-kadang, sih, ada. tapi nggak sepenuhnya benar tuh. Iya, bener. Kalau matematika wajib, tapi kalau matematika permintaan jangan berharap di Google, karena nggak bakal ada. Bener. Terus apa lagi ya yang paling ada nggak sih yang berkesan di belajar selama online ini? Jujur nggak ada sih. Apa gitu yang berkesan? Ada sih Ketemu kayaknya. kasur, udah. Rebahan, udah sih. Main HP, scroll. Paling ramein grup. Kita mah ada ya? Iya, Nyontek ngeramein jamaah ya grup. kemarin. Apa? Nyontek jamaah. Bersantai gimana? Iya, nyantek berjamaah jadi kayak Kumpul di kelas. janjian dari rumah. Oh, jadi bisa nyontek tanpa ketahuan guru ya kalau Iya. online. Bener. Nah, gimana nih kalau misalnya nanti kan offline ya kalian yang biasanya online itu nyontek ke Google atau ke teman terus nanti tiba-tiba offline kita tuh bener-bener ngejain sendiri apa-apa sendiri itu gimana menurut kalian? Bakal bisa nggak sih kalian kayak gitu atau gimana? Paling juga harus belajar lebih giat lagi sih. Karena kan offline. Ya. Pasti kan adalah satu temen yang nirun. Mm-mm. Minta jawaban dong sini bro gitu ya. Mm-mm. Jawaban ini nomor 1 apa MTK? Biologi gitu ya. Kayak Apalagi- timbar balik gitu ya. Iya, ekonomi yang hitung-hitungannya harus cepat gitu, bikin grafis apalah gitu. Gitu aja. Pandangan kamu nih offline di SMP sama di SMA, pandangan kalian offline di SMP sama di SMA nanti bakal sama nggak sih kira-kira? Aku waktu di SMP Ya. kan kelas 9, akhir mau segala-segala ujiannya UN gitu ya. Pas waktu pertama itu denger libur 2 minggu itu seneng banget semua juga. Iya. Yes, 2 minggu Tertipu libur. gara-gara 2 minggu. Iya, 2 minggu. Nggak taunya libur lagi ditunda, seneng lagi. Pas kesananya, ya udah sesat. Iya, kita juga udah lumayan lama ngobrol sama kalian. Buat kalian makasih nih udah mau datang, udah mau jadi bintang tamu di podcast kita ya. Iya, Dan jangan lupa nih buat kalian juga yang penonton di sana selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksin. gak vaksin gak hebat. Anjay. Mungkin segitu ya dari kita semua. Kalau ada kurang lebihnya ya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.